Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah satu pekan kita berpisah dengan Ramadan dan rasanya memang kita masih bahagia dengan bermacam-macam kebahagiaan, dan tergantung juga siapa yang menikmati Idul Fitri, hari Lebaran. Anak-anak yang bahagia tentu dengan variasi mereka juga. Ada yang bahagia karena baju baru, ada yang bahagia karena banyak dapat duit, kepeng, kata orang Padang, karena ada istilah menambang, baik dari masyarakat umum ataupun pemberian dari keluarga-keluarga terdekat. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, beribadah dengan hebat dan luar biasa, tentu kebahagiaannya lain lagi. Kebahagiaannya karena sukses melaksanakan ibadah. Tapi apapun bentuk kebahagiaan itu pasti sifatnya sementara. Bahagia karena banyak uang, habis bahagia. Bahagia karena baju baru, baju makin hari makin usang. Tapi kalau bahagia karena dekat dengan Allah, bahagia itu mulai dari dunia nanti sampai kepada akhirat. Sekali waktu Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, matan nasu bima sta'isu bih. Manusia akan menemui kematiannya tergantung bagaimana hidupnya. Kalau dia bahagia hidup dengan dunia, ya dia akan bertemu dengan kematiannya dengan bahagia-bahagia dunianya. Kalau dia bahagia dengan ibadahnya, maka dia akan bertemu kematiannya dengan kebahagiaan ibadahnya. Maka itu pendengar, penyimak kajian di Solsafat Channel, kali ini kita akan mendalami bagaimana cara bahagia meninggal, ya, karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang kita harapkan kita bahagia di waktu kita meninggalkan dunia ini. Ya, kalau ada istilah orang dulu ketika kita lahir, orang-orang yang menanti kita yang bahagia, kita menangis. Mungkinkah nanti di waktu kita pergi meninggalkan dunia ini, kita yang bahagia, kita yang senang, kita yang ketawa, kita yang senyum, dan orang-orang yang kita tinggalkan sebaliknya, mereka bersedih karena kepergian kita. Tentu ada usaha maksimal yang harus kita lakukan supaya kita bahagia, ya, dalam menghadapi kematian kita masing-masing nanti. Banyak orang yang tahu bagaimana cara bahagia hidup, tapi tidak banyak yang mau tahu tentang bagaimana bahagia di dalam kematian. Karena kita akan mengalami dua jalan, ya, jalan kebahagiaan dan jalan penderitaan. Ada mati yang dalam keadaan bahagia, yang dalam keadaan tersenyum. Tapi ada juga orang yang meninggal dalam sakratul mautnya luar biasa pedih, sakit yang luar biasa, tersiksa yang luar biasa. Sekurang-kurangnya, ya, dalam waktu yang normal, ya, sekurang-kurangnya kita akan mengalami atau akan dihadiri oleh tiga kelompok makhluk. Kalau boleh dikatakan, yang pertama para malaikat pada waktu itu, baik malaikat yang santun, malaikat yang bahagia, yang cerah, yang berseri wajahnya, ataupun malaikat yang pada waktu itu dengan muram, malaikat pada waktu itu dengan bengis,
dengan wajah yang luar biasa menakutkan, seperti tergambar di dalam surat An-Nazi'at, surat yang ke-79 ayat pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan nazi'ati gharqa. Dan demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan lembut atau lemah lembut. Jadi di waktu datang sakratul maut, ya, sebenar-benarnya pada waktu itu akan kita lihat bagaimana malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan keras, dengan wajah yang bengis, yang luar biasa menakutkan. Tetapi sebaliknya, ada manusia akan melihat wajah malaikat-malaikat yang tersenyum, syahdu, menyenangkan, menyejukkan, dan lemah lembut. Tapi ada juga, ya, kalau digambarkan orang-orang yang tersiksa meninggalnya, matinya, khususnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak yakin kepada Allah, ya, yang tidak yakin akan datangnya hari akhirat. Tergambar di dalam surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75, mulai dari ayat 26. Kalla iza balagatit taraki wa qila man raqa wa zanna annahul firaqa wal tafati saku bisaqa ila rabbika yauma izil masaqa. Terjemahannya, sekali-kali jangan apabila napas sudah sampai di tenggorokan. Itu yang disebut dengan sakratul maut. Wakila man raqa. Lalu dikatakan, siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter yang mana lagi yang bisa menyembuhkan? Mau tamat dalam negeri, dokter yang tamat luar negeri, kapan perlu dokter yang tamat di langit sekalipun? Tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan. Wa zanna annahul firaqa. Dan yakinlah sesungguhnya inilah hari perpisahan. Hari perpisahan. Wal tafatis saku bisaqa. Bertaut betis kiri dengan betis kanan karena merasa sakitnya kematian. Ini tidak main-main. Ya, manusia akan mengalami, orang-orang yang terperdaya oleh kehidupan dunia, ya, akan terperdaya dengan kecintaan-kecintaan kepada harta, kepada jabatan, sehingga mereka tidak mempersiapkan bagaimana mati yang bahagia, tidak mempersiapkan kebahagiaan nanti di akhirat. Maka mereka akan bertemu dengan wan nazi'ati gharqa. Ya, wan nazi'atil gharqa, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan keras. Nah, ini akan mereka temui, ya, nantinya dihadapkan dengan kekerasan di waktu sakratul maut. Inilah orang-orang yang hari ini lupa, hari ini berlalai-lalai. Mereka tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan Nabi-Nya Muhammad SAW. Mereka tidak mau patuh kepada Allah, maka mereka akan mengalami kematian yang menyakitkan luar biasa. Tapi sebaliknya, pendengar yang dimuliakan, bagi orang-orang yang mempersiapkan waktunya di dunia ini dengan amalan-amalan yang terbaik, ya, dengan usaha-usaha yang maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik ibadah solatnya, ibadah puasanya, sedekahnya, haji, umroh, zikir, baca Quran, pemahaman tentang agama, mengikuti kajian-kajian keislaman untuk menambah, meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah.
Malahan Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 62, Alla inna awliya Allah la haufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak ada pula bersedih hati. Tidak ada yang mereka cemaskan, orang-orang yang mempersiapkan dirinya di waktu mereka betul-betul menggunakan waktu yang pendek ini, mungkin puluhan tahun, karena selama-lamanya orang tinggal di dunia ini ya sampai mati. Kalau sudah mati habis. Ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka berpegang teguh, mereka yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah, yakin dengan ibadah-ibadah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mereka persiapkan dirinya karena hidup dan kematian itu adalah ujian dari Allah, karena Allah ingin tahu siapa yang terbaik amalnya. Orang-orang yang menampilkan amalan-amalan yang terbaik itu, maka sesungguhnya dia akan mengalami kematian yang nikmatnya luar biasa. Maka ada orang meninggal yang dalam keadaan tersenyum, ada orang meninggal dalam keadaan bahagia, wajahnya berseri, wajahnya bercahaya, tidak ada rasa takut dalam menghadapi kematian. Kenapa? Karena malaikat menyatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu cemas, inilah tempatmu di surga yang telah dijanjikan. Maka itu ikhlaslah dalam beriman kepada Allah. Ikhlaslah dalam ungkapan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ridholah dengan berpegang kepada agama Allah. Ridholah dalam keimanan kepada Allah. Senanglah dalam beribadah kepada Allah. Bergembiralah dalam keadaan dipanggil oleh Allah. Maka kita pun akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa dalam menghadapi sakratul maut. Kegembiraan yang luar biasa di waktu kita berada di alam barzah, di alam kubur. Kegembiraan yang luar biasa yang akan kita dapatkan di padang mahsyar. Dan kegembiraan yang luar biasa, yang lama dan kekal yang akan kita dapatkan dalam surganya Allah. Dan kegembiraan yang luar biasa yang akan kita dapatkan ketika kita nanti bertemu dan melihat wajahnya Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, yang ingin nanti melihat wajahnya Allah, maka lakukanlah amalan-amalan soleh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang selamat, jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi dan jiwa yang meridhoi, kembalilah engkau kepadaku, kata Allah. Masuklah ke kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini tampilan orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah. Mereka bahagia di waktu dalam sakratul mautnya. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tertipu oleh kehidupan dunia, maka mereka akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Pilihan itu ada pada diri kita sekarang ini. Mau bahagia dalam keadaan sakratul mautnya atau penderitaan, maka waktu yang menentukan mau diisi dengan iman, mau diisi dengan ibadah, dengan amal soleh, atau kebanyakan manusia lebih senang dengan berkumpul dengan manusia-manusia dibandingkan berkumpul dengan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan
husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.